Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ferry Bilson Pak Bahan dengan NIM L1A1200073. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi-materi kehutanan yang telah ditugaskan oleh dosen studi saya. Langsung saja, yang pertama, jelaskan beda data raster dan data vektor. Data raster merupakan data yang terdiri dari grid atau matriks piksel yang memiliki nilai tertentu dan memiliki ukuran dan resolusi tertentu. Data raster ini mempresentasikan data sebagai kumpulan piksel yang memiliki nilai tertentu atau intensitas. Contohnya itu citra satelit dan peta tematik. Data raster memiliki kelebihan, memiliki data yang kompleks dan digunakan untuk analisis spasial dan penginderaan jauh. Namun data raster memiliki kekurangan di mana filenya sangat besar dan dapat mengalami distorsi atau kehilangan data jika diubah skalanya. Sedangkan data vektor itu ialah data yang terdiri dari titik, garis, poligon yang memiliki koordinat tertentu dan terdiri dari objek geometri yang memiliki koordinat X dan Y. Contoh data vektor itu ialah peta, jalan, batas administrasi, dan bangunan. Data vektor memiliki kelebihan dapat mempresentasikan data yang presisi dan akurat, dapat digunakan untuk penginderaan jauh dan pengeditan data. Namun data vektor itu memiliki kekurangan di mana memiliki kompleksitas yang tinggi dan dapat mengalami kesalahan jika data tidak memiliki topologi yang benar. Perbedaan utama data raster dan data vektor itu berada di struktur data, di mana data raster terdiri dari grid, sedangkan data vektor terdiri dari objek geometri. Kemudian perbedaannya juga bisa dilihat dari akurasinya, di mana data vektor memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan data raster. Analisis datanya juga, data raster itu lebih cocok untuk analisis spasial dan penginderaan jauh, sedangkan data vektor untuk analisis spasial dan pengeditan data. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tingkat PWH dan jelaskan. PWH merupakan pembukaan wilayah hutan yang meliputi kegiatan merencanakan dan membuat sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mengeluarkan kayu seperti jalan utama, jalan cabang, jalan ranting, dan jalan syarat. Jalan utama ini menghubungkan hutan dengan area hutan. Jalan cabang ini menghubungkan bagian dalam hutan dengan jalan utama. Jalan syarat ini menghubungkan individu pohon dengan jalan cabang. Tujuan PWH yaitu untuk mempermudah penataan hutan, tindakan-tindakan pembinaan hutan, pencegahan terhadap hama dan penyakit, dan pengelolaan hutan, dan pengangkutan kayu. Peranan PWH ini adalah untuk mempermudah kelancaran produksi hutan dan menciptakan kondisi yang baik dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan fungsi sosial ekonomi dari hutan. Fungsi PWH ini mempermudah penataan hutan, tata batas dalam luar dan hutan, dan mempermudah kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan hama penyakit. Yang ketiga, jelaskan tahapan pemanenan kayu dengan jelas dan lengkap. Tahapan pemanenan kayu dimulai dengan perencanaan yang meliputi penentuan lokasi pemanenan, jenis kayu yang akan dipanen, dan jumlah kayu yang akan dipanen. Yang kemudian dilanjutkan dengan penandaan yang meliputi penandaan pohon yang akan dipanen, baik dengan cat maupun dengan cara lain. Kemudian pemanenan meliputi kegiatan penebangan pohon yang telah ditandai dengan menggunakan mesin ataupun cara manual. Kemudian pengangkutan meliputi kegiatan pengangkutan kayu yang telah dipanen dari lokasi pemanenan ke tempat pengolahan atau pengiriman. Kemudian pengolahan itu melibatkan pengolahan kayu yang telah dipanen menjadi produk yang siap digunakan, seperti kayu, gergaji, atau lainnya. Ada beberapa teknik pemanenan kayu. Yang pertama, penebangan, pengumpulan, dan pengangkutan. Kemudian teknik penebangan kayu itu dimulai dengan persiapan pembersihan tumbuhan bawah, penentuan arah rebah, dan selanjutnya pembuatan takik rebah.
Yang keempat, jelaskan tipe-tipe ekosistem hutan yang ada di Jambi dan apa yang membedakannya. Ekosistem hutan yang ada di Jambi itu berciri khas ekosistem hutan hujan tropis, dataran rendah yang memiliki curah hujan tinggi, kelembapan udara, dan vegetasi yang berbagai jenis. Kemudian ekosistem hutan yang ada di Provinsi Jambi seperti ekosistem hutan gambut, di mana hutan ini berada di areal basah dengan lapisan tanah gambut yang unik. Kemudian ekosistem hutan mangrove yang terletak di areal pesisir pantai dan yang sangat penting untuk menjaga garis pantai dan merupakan habitat bagi biota laut. Kemudian ekosistem hutan pegunungan yang berada di dataran tinggi dan memiliki kondisi iklim serta keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang berbeda dengan hutan dataran rendah. Dan kemudian hutan harapan yang merupakan ekosistem restorasi yang dikelola untuk restorasi ekosistem. Yang membedakan dari tiap ekosistem ini ialah faktor abiotik yang mempengaruhinya seperti suhu, kelembapan, dan lainnya. Selanjutnya yang kelima, jelaskan beberapa cara yang digunakan untuk mengukur tinggi pohon. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengukur tinggi pohon. Yang pertama dengan metode kilometer. Di sini mengukur sudut elevasi antara pengamat dengan puncak pohon. Dengan menggunakan trigonometri, tinggi pohon dihitung berdasarkan sudut elevasi dan jarak pengamat dengan pohon. Yang kedua, metode hagameter, di mana mengukur tinggi pohon dengan menggunakan prinsip optik, yang dimana alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pohon dengan akurat dan efisien. Kemudian metode pengukuran langsung, di mana melibatkan tinggi pohon dengan menggunakan alat ukur seperti meteran atau pita ukur dan digunakan untuk pohon yang relatif pendek. Kemudian metode fotogrametri, di mana melibatkan penggunaan foto udara atau foto terestrial untuk mengukur tinggi pohon. Dengan menggunakan teknik ini, tinggi pohon dapat dihitung berdasarkan skala foto dan sudut elevasi. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan ada beberapa cara penentuan sampling dalam kehutanan. Yang pertama, ada dengan sampling acak atau random sampling, di mana metode ini dipakai dengan melibatkan pemilihan sampel secara acak dan dari populasi, di mana setiap unit sampel ini memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ada dengan yang kedua dengan sampling sistematis. Di sini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan pola tertentu seperti setiap unit sampel ke N. Yang ketiga, sampel stratifikasi. Di sini melibatkan pembagian populasi menjadi beberapa strata berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian sampel dipilih secara acak dari setiap strata. Yang keempat, sampel cluster, di mana pemilihan sampel berdasarkan cluster atau kelompok unit sampel. Yang selanjutnya sampel plot, di mana metode ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan plot atau areal tertentu yang memiliki ukuran. Yang keenam, point sampling atau sampling titik. Di sini melibatkan titik-titik tertentu pada areal yang telah ditentukan. Yang ketujuh, transek. Di sini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan garis transek yang telah ditentukan. Setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana pemilihan metode tergantung pada tujuan penelitian, karakteristik, dan sumber daya yang tersedia. Di dalam bidang kehutanan, sampling digunakan untuk mengumpulkan data tentang karakteristik hutan seperti volume, kayu, kerapatan pohon, dan keanekaragaman hayati. Yang terakhir, apa pesan dan kesan selama kuliah di jurusan kehutanan? Yang pertama,
kesan saya dalam kuliah di Kehutanan itu sangat menarik. Mulai dari awal masuk telah mengikuti banyak kegiatan yang dapat memajukan potensi diri saya, mengikuti banyak seminar, mengikuti kegiatan-kegiatan jurusan seperti PKKMB, seminar yang diadakan baik dari luar maupun dari dalam kampus. Kemudian dapat merasakan magang di KPH di Pulau Jawa, dan yang paling berkesan bagi saya mendapat pengalaman baru menjadi bagian tim dari kerjasama Universitas Jambi dengan perusahaan SKK Migas yang sangat berkesan bagi saya. Pesan saya, semoga adik-adik yang lain ataupun teman-teman yang lain dapat menyelesaikan perkuliahan di jurusan kehutanan dengan baik dan memiliki banyak kesan yang dapat diceritakan kembali ke teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan harapan saya buat jurusan kehutanan, semoga jurusan kita semakin maju dan semakin banyak menciptakan rimbawan-rimbawan yang hebat. Sekian video yang bisa saya buat. Apabila ada penyampaian atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.